Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ye Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 371 bertepatan dengan bab ke 1770. Ye Chen tahu kalau istrinya adalah wanita yang mudah sekali merasa malu, terlebih lagi Securan juga tidak memiliki pengalaman dalam hal tersebut. Mana mungkin dia sanggup menghadapi guyonan Malan itu. Akhirnya dia pun segera membalas, "Ibu, Curan tidak nyaman mendengarnya. Sebaiknya ibu jangan mengejeknya lagi." Malan terkikik-kikik. "Curan sudah lihat tidak? Ye Chen begitu memahamimu." Sembari berkata, dia meregangkan pinggangnya lalu berkata, "Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku akan kembali ke kamar dan berfoto dengan gelang mahalku. Kalian segera istirahat." Saat itu juga si Cangkun berjalan keluar dari lift dengan mengenakan jas bos miliknya. Setelah melihat mereka bertiga, dia tersenyum bangga, kemudian berputar satu putaran di dalam lift. "Lihat bagaimana penampilanku. Ukuran jas ini seakan khusus dirancang untukku. Sangat sesuai dengan bentuk tubuhku yang proporsional ini. Meski sudah umur 50 tahun lebih, tapi berat badanku tidak berlebihan seperti orang lain." Sucangkun memang terlihat sangat gagah dengan mengenakan jas mahal tersebut. Ditambah lagi tubuhnya juga lumayan ideal, sekilas tak terlihat seperti pria parubaya seumuran 50 tahun. Namun dalam hatinya Ye Chen sangat paham bahwa ayah mertuanya ini juga termasuk orang pemalas. Secangkun bukanlah tipe yang giat berolahraga. Postur tubuhnya tetap terjaga seperti ini karena siksaan batin dari Malan selama bertahun-tahun. Sekarang Malan sudah banyak berubah. Sebelumnya sosoknya lebih pantas disebut sebagai wanita penyihir. Siapapun yang menjadi suaminya pasti akan stres dan tersiksa. Selain harus merasa marah dan dongkol setiap harinya, selera makan juga akan hilang. Otomatis tubuh juga susah untuk gemuk. Pada akhirnya Ye Chen memuji Xiao Cangkun, "Ayah, dandananmu ini membuatmu tampak lebih muda 10 tahun. Benar-benar gagah sekali." "Benar kan?" "Hihihihi." Secangkun tertawa dengan puas. "Dulu ketika masa kuliah, ayahmu ini termasuk pria tampan di kampus. Bahkan lebih menawan dari anak-anak pada zaman sekarang." Securan menggeleng dengan pasrah. "Ayah, tolong rendah diri sedikit. Jika didengar dengan orang luar, semuanya pasti akan menertawakanmu." Secangkun mengerucutkan bibirnya. "Kenapa harus takut? Ayahmu ini satu-satunya pria terbaik di dunia. Kamu harus bangga memiliki ayah sepertiku." Melihat Secangkun yang tampak awet muda, hati Malan juga merasa panas. Dia berpikir dalam hati, "Secangkun, si tua bangka ini dipermak sedikit lumayan juga. Sedangkan aku, tubuhku malah makin tak karuan setelah cedera dan harus merawat kakiku di rumah. Aku makin kurang olahraga, makanya berat badanku bertambah. Tidak boleh, aku harus mulai diet ketat. Akan ku kembalikan tubuhku agar langsing seperti dulu. Bagaimanapun aku tidak boleh membiarkan Xiao Cangkun terus mengolokku." Akhirnya Malan hanya bisa melirik Xiao Cangkun dengan penuh kekesalan. Tanpa basa-basi dia langsung berkata pada Ye Chen dan Securan, "Aku kembali ke kamar dulu. Kalian berdua juga harus cepat istirahat." Securan
mengiyakannya dengan pipinya yang masih merona. Baik ibu, istirahatlah dulu. Si Cangkun turut berkata, Ichen, kamu segera istirahat. Beberapa hari ini ke luar negeri pasti sangat lelah. Biar Securan menyiapkan air hangat untukmu. Jadi kamu bisa berendam dengan nyaman. Securan teringat dengan ucapan ibunya tadi. Dia makin salah tingkah. Tapi setelah dipikir-pikir, suaminya pasti sudah sangat lelah. Jika bisa berendam air hangat, pasti akan mengurangi rasa pegal di tubuhnya. Akhirnya dia pun berkata, Ichen, kamu temani ayah saja dulu. Aku ke atas menyiapkan air hangat untukmu. 10 menit lagi kamu sudah boleh naik. Ichen menganggukkan kepalanya. Setelah Securan dan Malan naik lift bersama, Secangkun melirik Ichen dan menyeduhkan teh untuknya. Ichen baru menduduki kursinya di saat yang sama, ponselnya bergetar. Dia menunduk dan memeriksanya sebuah nomor tak dikenal dari Yanjing. Selanjutnya dia pun berdiri dan berkata kepada Sio Cangkun, Ayah, aku keluar angkat telepon dulu. Sio Cangkun membalas, kenapa tidak angkat di sini saja? Ichen mengangguk-angguk telepon dari klien. Sembari berkata dia berjalan ke luar pintu. Usai berdiri dia di perkarangan rumah, Ichen menerima panggilan masuk tersebut dan berkata, halo, ini dengan siapa ya? Dia di seberang telepon terdengar suara wanita yang ramah. Wah Ichen, aku ini tantemu. Sudah lama kita tak bertemu. Tante sungguh merindukanmu. Jika bukan karena di perjalanan pulang mendengar telepon antara Bibi dan Chen Jekai, mungkin Chen saat ini akan percaya keramahan wanita ini. Telepon ini benar-benar tulus. Jadi dia hanya berpura-pura sangat terkejut dan berkata sambil tersenyum, Bibi, benarkah ini Anda? Mengapa Anda masih ingat untuk menelponku? Changming sebenarnya juga tidak ingin menelpon Chen. Dia sudah memberikan perintah pada Chen Jekai untuk memberitahu Chen agar besok langsung ke hotel Buckingham Palace untuk makan bersama. Tapi Yi Zhongquan tadi baru saja datang mencarinya dan memintanya untuk menelepon Chen sendiri. Namun terlihat jelas walau Yi Changming juga memiliki sedikit ketulusan, lagi pula dia dan Chen sudah bertahun-tahun tidak bertemu dan tidak ada salahnya menelpon terlebih dahulu untuk menghangatkan hubungan ini sehingga dapat membantu rencananya untuk membujuk Chen pulang ke rumah. Jadi Yi Changming berkata sambil tersenyum, Chen, Bibi selalu memikirkanmu. Selama bertahun-tahun tidak bertemu ini, tadinya aku ingin menemuimu di Jinling, tapi aku mendengar dari Tang Sihai kalau kamu tidak bersedia untuk kembali sementara ini, jadi aku juga tidak mengganggumu. Lalu dia bertanya dengan penuh perhatian, Chen, bagaimana kamu hidup selama bertahun-tahun ini? Chen merasa sedikit muak, tapi dia tetap berkata dengan sopan, aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Bibi. Yi Changming menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, Bibi tidak bisa merasa lebih senang lagi kalau kamu baik-baik saja. Setelah itu dia berkata lagi, Oh iya, Cheng, Bibi menelponmu terutama karena besok aku akan ke Jinling untuk menemuimu dan ingin mengajakmu pergi makan. Apakah kamu bisa? Chen bertanya dengan sangat terkejut. Besok Anda akan datang ke Jinling? Iya. Changmin berkata, sebenarnya Bibi ingin menyuruh Chen Jekai memberitahumu, tetapi setelah aku pikir-pikir lagi kita berdua sudah lama tidak bertemu, jadi aku memutuskan untuk menelponmu sendiri. Chen tersenyum dan berkata, Oke, kapan Anda akan tiba besok? Aku akan mengajak Anda makan bersama. Changmin tertawa. Kita besok makan di hotel Buckingham Palace saja. Aku sudah menyuruh Chen Jekai untuk mempersiapkan semuanya. Baiklah, Chen juga tanpa ragu-ragu dan tanpa berpikir langsung menyetujuinya. Kalau begitu, kita berjumpa di hotel Buckingham Palace besok malam.
Yi Changmin tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok." Yi Chen menutup teleponnya. Yi Changmin kemudian senyum di raut wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap semua orang dengan nama keluarga Yi, baik terhadap keluarga kakeknya, pamannya, atau bibinya sendiri. Sebelum menyelidiki penyebab kematian orang tuanya, kecurigaannya terbesarnya tertuju pada keluarga Yi. Begitu dia kembali ke kamar, Securan sudah menyiapkan air mandi untuknya. Setelah selesai mandi, Yi Chen kembali ke tempat tidur untuk tidur bersama Securan. Securan seperti anak kecil yang sedang menunggu ceritanya dan ingin bertanya pada Yi Chen apakah dia menemukan hal menarik di Jepang. Yi Chen memberitahu Securan apa yang terjadi antara 3 keluarga besar di Tokyo dengan melebih-lebihkan. Namun dia sengaja melepaskan dirinya dari rangkaian peristiwa ini. Dia tidak berani memberitahu Securan kalau dirinya terlibat sangat dalam. Dia hanya memberitahu Securan kalau kliennya di Jepang kebetulan memiliki hubungan dengan ketiga keluarga ini sehingga dia mendapatkan informasi langsung dari orang dalam. Securan terkejut mendengar cerita Yi Chen yang luar biasa ini. Kudengar keluarga besar ninja dan pembunuhan bukan hanya terdengar luar biasa tetapi juga sangat baru. Oleh karena itu, Securan mendengarkan dengan sangat menikmati dan memaksa Yi Chen bercerita sampai larut malam. Keesokan harinya, Securan bangun pagi dan pergi ke perusahaan. Yi Chen sudah makan sarapan yang dibuat oleh Malan dan sepanjang hari memikirkan masalah Yi Changmin. Sejak Tang Sihai berhasil menemukan dirinya sampai sekarang, keluarga Yi tidak pernah muncul langsung dalam hidupnya. Bagi Yi Chen, dia sangat menyukai situasi di mana dirinya tidak perlu berhubungan keluarga Yi. Namun Yi Changmin kali ini sudah memecah keheningan antara dirinya dan keluarga Yi. Hal ini juga berarti keluarga Yi mulai ingin menarik dirinya untuk tujuan apapun. Mereka tidak berharap dirinya terus tinggal di Jinling. Walaupun dirinya hari ini menemui bibi dan menolak permintaannya, keluarga Yi pasti tidak akan menyerah. Tampaknya keluarga Yi kelak akan menjadi masalah jangka panjang untuk dirinya. Jam 5:30 sore, Yi Chen memberitahu Malan kalau dirinya tidak akan makan malam di rumah karena ada urusan nanti malam. Kemudian dia sendirian naik taksi ke Hotel Buckingham Palace. Chen Jekai ingin menjemputnya dengan mobil, tapi Yi Chen menolak. Keluarga Yi selalu berpikir Chen Jekai adalah orang mereka. Jika Chen Jekai terlalu perhatian padanya, ada kemungkinan keluarga Yi akan menyadari ketidaknormalan ini. Ketika Yi Chen tiba di pintu masuk restoran Hotel Buckingham Palace, Chen Jekai sudah menunggunya. Chen Jekai segera menghampirinya dan berkata dengan hormat begitu melihat Yi Chen tiba, "Tuan muda, Anda sudah sampai?" Yi Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Di mana bibiku? Apakah sudah sampai?" "Sudah sampai." Chen Jekai menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan suara rendah, "Bibi Anda mengatakan dia sedikit lelah, jadi aku mengatur petugas spa ke kamar untuk melayaninya. Satu setengah lagi baru akan selesai." Yi Chen tersenyum tipis. "Oke, kalau begitu bawa aku ke ruang VIP dulu." Chen Jekai buru-buru berkata, "Malam ini kalian berdua akan makan di Sky Garden." Yi Chen tanpa sadar mengernyitkan kening. Dia ingat di Sky Garden adalah tempat di mana dia mengadakan upacara pernikahan untuk Securan. Sky Garden adalah aula perjamuan besar tanpa ruang VIP dan lagi memiliki kaca tembus pandang di sekitarnya. Pada hari kerja, ini adalah tempat makan bagi anggota kelas atas Hotel Buckingham Palace. Jika memilih untuk makan di sana, pasti akan dilihat oleh tamu lain. Jadi Yi Chen bertanya padanya, "Apakah ada banyak tamu hari ini? Jika banyak orang melihatku makan bersamanya, kemudian mengenali dia
maka identitasku akan terungkap. Chen Kai mengangkat bahunya sambil tertawa dan berkata, Anda tenang saja, Hotel Buckingham Palace hari ini sudah mengosongkan seluruh restoran. Tidak ada tamu lain baik di ruang VIP yang ada di luar maupun di Sky Garden. Chen bertanya dengan sangat takjub. Mengosongkan Sky Garden saja tidak cukup, sampai ruang VIP, restoran makan Tiongkok dan restoran makanan Barat juga harus dikosongkan. Benar, Chen Kai berkata. Bagian restoran malam ini hanya akan menjamu Anda dan bibi Anda. Chen berkata dengan canggung. Tidak perlu sampai seperti ini kan? Bukankah bisa mencari ruang VIP yang lebih tinggi? Chen Kai merendahkan suaranya dan berkata di telinga Chen, Tuan muda, Anda mungkin tidak terlalu mengenal bibi. Tidak terlalu mengenal baik bibi. Bibi Anda, dia memang selalu seperti ini. Kemudian Chen Kai berkata lagi, bibi Anda biasanya memiliki selera tinggi dan lagi dia selalu memandang rendah kota tingkat ketiga seperti Jinling. Bagi bibi Anda merupakan sebuah penghinaan memintanya untuk makan bersama dengan warga setempat di kota tingkat ketiga seperti ini. Sombong sekali. Chen berkata dengan sedikit jijik. Tidak peduli seberapa besar posisi yang dia miliki, bukankah masih harus makan, minum, dan tidur seperti orang biasa? Apa gunanya melakukan hal seperti mengistimewakan diri sendiri? Chen berjalan ke restoran Hotel Buckingham Palace. Restoran besar tersebut memang kosong hari ini. Para pelayan juga banyak yang diliburkan. Menurut Chen Kai, dia takut jika pelayan terlalu banyak akan membuat Yi Changmin kesal. Chen berjalan melewati bagian luar restoran dan langsung ke Sky Garden yang berada di tengah. Pada saat ini ruang perjamuan di Sky Garden dengan kapasitas 88 meja sudah dirapikan semua dan tersisa satu meja di bagian tengah yang dihiasi dengan gaya barat. Chen tidak perlu dipikirkan lagi, juga sudah tahu kalau membersihkan 88 meja ini pasti instruksi dari bibinya. Karena itu dia merasa sedikit kesal di dalam hati. Meskipun Chen belum pernah bertemu dengan bibi ini sampai sekarang, tapi Chen merasa muak dengan gaya bibinya yang seolah-olah merupakan kerabat keluarga kerajaan kuno. Bahkan jika Chen sekarang ini memiliki hampir 60 miliar yuan di rekening banknya, tapi Chen sedikit pun masih tidak berniat untuk pamer. Jangankan makan seperti ini yang terlalu membuang-buang waktu dan uang, meskipun menyuruhnya makan semangkok mie sapi seharga 10 yuan di restoran mie pinggir jalan, dia juga tidak merasa ada yang salah. Selain hanya demi satu kali makan bersama sampai mengosongkan seluruh Hotel Buckingham Palace dan Sky Garden, ini sedikit pun tidak membuat Chen merasakan kebiasaan apapun. Sebaliknya, hal ini malah membuatnya merasa sangat muak. Chen dengan ditemani Chen Kai sampai di satu-satunya meja. Meja makan tersebut memiliki panjang sekitar 2 meter dan lebar 1 meter dengan 2 kursi di setiap ujung meja. Chen Kai secara pribadi menarik salah satu kursi untuk Chen dan berkata, Tuan muda, tolong Anda tunggu sebentar di sini. Chen mengangguk ringan dan berkata, baiklah, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku akan menunggunya sambil bermain ponsel. Chen Kai bertanya dengan cemas, Tuan muda, apakah Anda ingin minum sesuatu dulu? Aku akan meminta seseorang menyiapkannya untuk Anda. Chen berkata, berikan aku segelas air putih saja. Baik, Tuan muda. Chen duduk seorang diri di meja sambil bermain dengan ponselnya dan kebetulan menerima ponsel dari itu dan aku. Apa yang sedang Chen lakukan? Chen tanpa sadar tersenyum ketika melihat pesan dari itu dan aku, lalu menjawab, aku sedang makan di luar. Kamu? Itu dan aku menjawab, aku baru saja kembali dari rumah sakit. Tadi aku menemani ayahanda di rumah sakit. Kemudian itu dan aku mengirim pesan lain.
Yichen, apakah istrimu menyukai cincin yang kamu berikan? Apakah ukuran cincinnya pas? Yichen membalas, istriku menyukainya. Terima kasih telah membantuku mencoba cincin tersebut. Ukuran cincinnya juga sangat pas. Itu Nanaku mengirim emosi wajah tersenyum dan berkata, baguslah kalau begitu. 4 hari lagi tahun baru Imlek. Nanaku mengucapkan selamat tahun baru lebih awal. Yichen mengerti balasan dengan seulas senyum di wajahnya. Terima kasih. Bagaimana pemulihan Tuan itu? Itu Nanaku menjawab. Dokter mengatakan setelah beberapa hari sudah dapat keluar dari rumah sakit. Baguslah kalau begitu. Begitu Yichen menekan tombol kirim, seorang wanita berpakaian mewah dan indah masuk ke dalam Sky Garden. Wanita ini tampak berusia sekitar 40-an. Dia mengenakan pakaian limited edition dari Chanel. Rambut pendek sebahunya, dicat kuning, dan wajahnya tidak bisa dibilang cantik. Penampilannya selain sedikit dingin juga memberikan orang perasaan kejam. Wanita ini adalah Bibi Yichen, Yi Changmin. Yi Changmin berjalan sangat cepat dan setelah beberapa langkah besar sudah sampai di meja tempat Yichen berada. Sedangkan Chen Jiekai mengikutinya langkah demi langkah dengan sikap penuh hormat. Ketika jaraknya dengan Yichen masih beberapa meter, Yi Changmin berkata sambil tersenyum, Chen sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu sekarang sudah menjadi seorang pemuda tampan. Yichen melihat Yi Changmin juga menemukan beberapa kenangan masa kecil di wajahnya. Dia lalu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku sudah akan berusia 27 tahun dan sudah bukan seorang pemuda lagi. Yi Changmin terlihat sangat akrab dan berkata sambil tersenyum, oh, kamu sangat mirip dengan ayahmu, benar-benar seperti dari satu cetakan. Yichen mengangguk dan tersenyum. Bibi tampaknya juga tidak banyak berubah dibandingkan dengan saat itu. Yi Changmin tertawa dan berkata, dalam sekejap mata sudah berlalu 27 tahun. Aku juga hampir berusia 50 tahun. Bagaimana mungkin masih sama seperti sebelumnya? Saat ini Chen Jiekai sudah menarik kursi untuk Yi Changmin dengan hati-hati. Ketika Yi Changmin duduk, dia melirik ke arah Yichen dan melihat Yichen selalu duduk di kursinya dan tidak berdiri sebelum dirinya duduk, sehingga ini membuat Yi Changmin sedikit tidak puas. Menurut aturan ketika di meja makan, yang lebih muda harus berdiri dan menunggu dengan hormat ketika orang yang lebih tua tiba. Jika orang yang lebih tua sedang berbicara, yang lebih muda harus membungkuk dan menundukkan kepala untuk mendengarkan dengan seksama. Jika orang yang lebih tua duduk, yang lebih muda harus menunggu sampai yang lebih tua duduk terlebih dahulu dan menunggu orang yang lebih tua mempersilahkan duduk baru bisa duduk. Tapi Yichen benar-benar hebat. Pantatnya seperti menempel di kursi, jangankan berdiri, dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Yi Changmin tentu saja merasa sedikit kesal. Dia sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yichen. Jika Yichen terus menghilang dan selamanya tidak pernah muncul lagi, baginya itu adalah hal yang terbaik. Tapi dia tidak menyangka anak yang sudah hilang selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul kembali untuk merebut pembagian aset keluarga Yi. Yang semakin sulit diterima oleh Yi Changmin adalah grup Di Hao dan 10 miliar yang diberikan ayahnya masih belum cukup, malah masih ingin kembali ke keluarga Yi. Dia memandang Yichen yang mengenakan pakaian biasa, memiliki aura yang sangat santai dan tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai etiket, lalu berkata dalam hatinya,
hak apa yang dimiliki orang seperti ini untuk kembali ke keluarga Yi. Setiap anggota keluarga Yi menerima pendidikan bangsawan sejak kecil, kemudian pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Jika dibandingkan dengan Yi Chen yang menyelesaikan pendidikannya di Jinling, benar-benar bagaikan langit dan bumi. Jika membiarkan orang tidak berpendidikan seperti ini kembali ke keluarga Yi, pasti akan mencoreng wajah keluarga Yi. Meskipun Yi Changmin tidak terlalu menyukai Yi Chen, tapi dia tidak berani menuruti perintah ayahnya. Lagi pula setelah dia dan suaminya berpisah, keinginannya adalah kembali ke keluarga Yi agar kelak dirinya bisa mendapatkan bagian dari aset keluarga Yi. Tapi bagaimanapun juga dia adalah wanita yang sudah menikah. Jika dia ingin kembali ke keluarga Yi dan menginginkan pembagian harta keluarga, dirinya sudah ditolak oleh saudaranya Yi Changkong dan Yi Changyun. Dalam situasi seperti ini, jika Yi Changmin masih ingin mendapatkan harta bagiannya, dia harus mendapatkan dukungan penuh dari ayahnya. Karena itu dia menjadi satu-satunya orang di keluarga Yi yang mengikuti instruksi Yi Zhongquan. Dia biasanya selalu memandang tinggi dan tidak menganggap siapapun. Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya, tapi dia tidak berani menentang keinginan Yi Zhongquan. Apalagi setiap kali Yi Zhongquan menyuruhnya melakukan sesuatu dan selalu berusaha keras melaksanakannya untuk membuat ayahnya senang. Karena itu dia di dalam hati memperingatkan dirinya sendiri, kali ini aku harus melaksanakan perintah yang diberikan ayah kepadaku dengan baik. Tidak perlu membujuk Yi Chen kembali ke keluarga Yi. Setidaknya harus membuat Yi Chen setuju untuk kembali ke keluarga Yi dan menemani ayah melewati tahun baru ini. Dia semakin menekan ketidakpuasannya terhadap Yi Chen. Begitu teringat hal ini, lalu berkata sambil tersenyum, Chen kamu benar-benar sudah menderita di Jinling selama bertahun-tahun ini. Keluargamu sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu dan semuanya sangat rindu padamu. Apakah kamu pernah demikian memikirkan kapan akan pulang untuk melihat mereka? Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.